Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu lagi di dalam pembahasan dasar-dasar iman Kristen. Hari ini kita membahas bagian yang keempat, yaitu mengenai Allah. Suatu topik yang sangat luas dan dalam yang tidak mungkin dapat dimengerti oleh manusia secara sepenuhnya. Bahkan setengahnya pun tidak mungkin dapat dimengerti. Seperti kita semuanya mungkin pernah memikirkan atau merenungkan siapakah Allah itu sebenarnya. Allah itu sangat luas dan sangat tidak terselami karena dia berada di luar daripada dimensi yang kita hidupi sekarang ini. Jadi siapakah Allah? Kalau Allah memang tidak dapat terselami, mengapa kita harus bersusah payah untuk mulai mengerti atau mencari di mana Allah itu? Tetapi Alkitab itu memberikan suatu statement pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa, maka dikatakan bahwa di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Artinya, banyak misteri itu adalah bagi Tuhan, urusan Tuhan. Kita tidak perlu menggali-gali, mengandai-andai mengenai misteri, apalagi misteri mengenai Allah. Yang perlu kita lakukan adalah untuk mengerti apa yang sudah dinyatakan kepada kita melalui kitab sucinya. Itulah yang harus kita pegang sampai selama-lamanya. Jadi pertanyaannya kembali, siapakah Allah itu? Nah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 itu ada satu statement daripada Paulus yang mengatakan mengenai Allah bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Jadi ini ada satu konsep bahwa Allah itu adalah terang, dan terang itu bukan terang biasa tetapi terang kemuliaan Allah sendiri, terang di mana tidak satu makhluk pun yang dapat menghampirinya. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau gitu, apa yang dilihat oleh orang-orang, para nabi misalnya pada perjanjian lama? Nah, nanti kalau kita sudah mengerti mengenai konsep-konsep mengenai teofani, nanti kita akan tahu bahwa Allah yang tidak dapat dihampiri itu bisa menyatakan diri dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, dimengerti oleh manusia. Itu yang disebut teofani. Dan nanti teofani yang paling besar adalah pada saat dia inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau di sini Allah sebagai dia adanya, maka dia adalah Allah yang tidak terhampiri, atau yang disebut juga sering kita dengar sekarang adalah Allah yang transenden atau tidak terjangkau. Nah, kemudian di dalam Yesaya 44 ayat 6 sampai ayat 8, Yesaya menuliskan mengenai firman Tuhan yang menyatakan diri. Bahwa dikatakan beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Itu artinya Alfa Omega, dia segalanya, dia yang terdahulu, dia terkemudian, ya. Tidak ada Allah selain daripada aku. Perhatikan, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, dia berarti apa? The one and only, satu-satunya. Baru yang ayat 7 dikatakan, siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Maksudnya, yang mengetahui mengenai sejarah yang akan datang, kemudian memberitakannya melalui nabi-nabinya dan kemudian menggenapinya. Siapa? Tidak ada, ya, tidak ada selain aku atau Allah di situ. Ayat 8 katakan, jangan gentar dan jangan takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamu ada saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada aku? Diulangi lagi ya. Di atas dikatakan tidak ada Allah selain daripadaku, di bawah ditanyakan lagi, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah itu adalah anak yang unik, satu-satunya, the one and only.
Tidak ada yang sama seperti dia, bahkan mendekati sama pun tidak ada. Hanya satu. Ya, jadi dia pertama tadi Allah itu adalah transenden, tidak terjangkau, dan dia adalah satu-satunya. Nah, kemudian Allah yang tidak terjangkau itu kemudian suatu saat menyatakan diri kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel melalui Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 ini adalah diskursus atau percakapan antara Musa dengan Tuhan yang menyatakan diri di semak belukar. Dikatakan firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Waktu Musa diutus untuk pergi kepada bangsa Israel supaya bisa mereka keluar dari tanah Mesir, maka Musa bertanya kepada malaikat Tuhan, malaikat huruf besar ya, malaikat Tuhan yang ada di semak itu, mengatakan, kalau bangsa Israel menanyakan, siapakah namamu? Maka firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Ya, ini "aku adalah aku" bahasa Ibrani-nya Hayeh, Hayeh, Asher Hayeh. Ini artinya aku adalah aku. Inilah akan menarik karena ini adalah trademark daripada nama Allah itu sendiri. Sebelum dia menyatakan di dalam ayat selanjutnya, menyatakan bahwa namanya nanti adalah Yod-He, Vav-He, ya. Ada 4 konsonan yang sulit dikatakan dan juga sangat sakral sehingga nanti akan diganti dengan kata-kata lain. Nah, dari perkataan ini, ya, Haya ini artinya to exist, ya. Dia ada, ya. Jadi memang dia sudah ada. Dia memang dari awalnya sudah ada, sekarang ada dan yang akan ada terus, ya. Artinya itu menyiratkan walaupun situ adalah self eksistensi atau dia tergantung pada dirinya sendiri, atau disebut juga dia Allah memiliki sifat aseity, artinya ketidaktergantungan dengan yang lain. Dia adalah dia. Aku adalah aku. Nah, kemudian di dalam ayat selanjutnya, sesudah mengatakan itu, maka di dalam ayat selanjutnya Tuhan mengatakan namanya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-menurun." Tuhan di sini, kemudian ini sebenarnya adalah aslinya adalah 4 konsonan yang disebut tetragrammaton, itu Yod He Vav He. Itu kemudian dalam sejarahnya kemudian digantikan nanti di dalam abad 16 oleh seorang teolog Prancis, itu menurut Ibu Rita Wahyu, ya, itu menjadikan Yahweh. Nah, Jehovah sendiri kalau kita baca sejarahnya itu adalah merupakan 4 konsonan itu kemudian disisipkan huruf-huruf hidup daripada perkataan Adonai. Ya, jadi Jehovah, tapi sekarang kita membacanya sebagai Jehovah. Jadi dari perkataan Jehovah ini apa artinya? Di sini disebutkan self-existent or eternal. Artinya Tuhan, Yahweh, atau juga konsepnya itu adalah Hayah, Asyar Hayah. Itu adalah bahwa dia sudah ada sebelumnya. Dia eksis. Dia ada dengan sendirinya. Ya, jadi konsepnya tadi aseity itu tidak ada ketergantungan dengan yang lain dan dia adalah self-existence. Artinya dia ada oleh dirinya sendiri, tidak ada yang mencipta. Ya, itu adalah Allah. Allah yang kita sebut tadi transenden, Allah yang satu-satunya, Allah yang tidak tergantung dengan yang lain, keberadaan yang lain, dan keberadaannya adalah oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat, kita bisa melihat cerobong siapakah Allah itu dari penciptaan. Pada saat pertama menciptakan, Alkitab didahului dengan narasi yang sangat unik dan sangat menarik, yaitu penciptaan. Disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini adalah Elohim. Elohim itu adalah bentuk jamak, ya. Kejamakan di sini sekalipun kita tahu kemudian sesudah ada revelation atau pengungkapan dalam Perjanjian Baru
bahwa Allah yang disebutkan di sini itu adalah Allah yang Tritunggal, tetapi konsep Yahudi dan juga konsep awalnya Allah Elohim itu itu jamak, bukan menyatakan jamak pribadi seperti yang dimengerti. Ya, sekalipun Trinitas itu istilah pribadi itu banyak disalah mengerti, tetapi itu menyatakan kejamakan dari atribut ilahinya. Misalnya kemahatauannya, maha hadir dan sebagainya. Jadi kejamakan kemuliaannya. Ya, karena apa? Jadi di sini Allah ini dinyatakan sebagai tunggal sekalipun dia memakai atribut jamak. Karena nanti kalau dipelajari dalam bahasa Ibraninya, menciptakan di sini dipakai kata kerja orang tunggal, bukan jamak, ya. Jadi pada mulanya Elohim. Jadi di sini kita melihat Allah yang bernama Elohim itu menciptakan langit dan bumi. Baru kemudian di dalam ayat 2 dan 3 itu dijelaskan bagaimana dia mencipta. Dia menciptanya melalui rohnya dan melalui firman-Nya. Nah, karena ini kita belum membahas mengenai Trinitas, cukuplah bahwa di dalam dalam penciptaan ini Allah itu sudah menyatakan dirinya di dalam bentuk-bentuk tunggal, tetapi memiliki aspek jamaknya. Nah, kalau kita lihat di sini, intinya dari tujuan pembicaraan kita adalah bahwa Alkitab tidak perlu menjelaskan bahwa Allah ada. Dengan menjelaskan, oh Allah itu ada, gini-gini, tidak. Tapi langsung mencatat aktivitas atau karya Allah. Ya, jadi Alkitab itu tidak berusaha membuktikan bahwa Allah ada, tetapi dari ciptaannya, aktivitas Allah di dunia ini, maka kita tahu bahwa dia ada. Nah, kemudian kita mau melihat lagi satu lagi sifat daripada Allah. Kita tahu bahwa semesta ini, seperti yang dikatakan ini, semesta itu, langit itu maksudnya ya semesta, ya, karena ada langit dan bumi ini. Semesta itu cara mengungkapkan bahasa Ibrani untuk selain bumi. Jadi bumi termasuk semesta alam ini diciptakan oleh Allah. Apa arti diciptakan oleh Allah? Ya, pada saat Allah menciptakan ini, kalau orang modern mengatakan dengan pada saat titik Big Bang, ya, pada saat titik Allah menciptakan ini, maka terjadilah dimensi ruang dan waktu. Kalau dari ilmu pengetahuan, konsep Big Bang ini dari satu tiny particles, ya, padahal itu kan teorinya si Stephen Hawking aja. Jadi kalau kita orang Kristen mengatakan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Stephen Hawking mengatakan dari tiny, yang sangat-sangat kecil dengan energi yang luar biasa, itu nggak masuk di akal, kan? Lalu terjadilah ledakan Big Bang. Ya. Pada saat itu maka terjadilah materi, terjadilah ruang, dan terjadi waktu. Ya. Jadi pada saat Allah menciptakan ruang dan waktu, maka terjadi penciptaan ini. Ya, karena di sini adalah pada mulanya ada satu mula. Nah, gitu. A beginning, ya, a beginning. Ada satu mula di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari sini apa artinya kalau kita melihat Allah, ya, bahwa Allah menciptakan dimensi waktu dan ruang, artinya Allah itu tidak tergantung kepada dimensi waktu dan dimensi ruang. Artinya apa? Dia berada di luar dimensi ruang. Karena itu apa? Dia bisa hadir di mana saja. Dan kemudian juga berada di luar dimensi waktu. Dia bisa hadir kapan saja. Bersamaan. Jadi dia bisa hadir di sini, bisa hadir di Singapura, bisa hadir di tempat lain, bisa hadir di planet sana, di galaksi sana. Dia bisa hadir di mana-mana, ya. Dan juga pada waktu, setiap saat, setiap waktu. Kita harus mengerti ini supaya kita tahu konsep nanti mengenai selama-lamanya, kekekalan. Kekekalan itu inti utamanya adalah di luar dimensi waktu. Jadi dia tidak terikat lagi dengan waktu. Tidak ada urut-urutan waktu di sana. Ya, jadi Allah di sini adalah dia berada di luar ruang dimensi ruang dan dimensi waktu. Karena itu dia bisa berada di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk bisa memberikan informasi sedikit, itu kita membahas sedikit mengenai nama-nama Allah dalam perjanjian lama.
Anda bisa belajar sendiri, tetapi ini pada saat kita perjanjian baru ini merupakan latar belakang untuk sesuatu yang lebih penting, ya. Tetapi banyak sekarang orang terlalu ngotot mempermasalahkan nama-nama ini sehingga ada yang harus memakai Yahweh, ada yang memakai Elohim dan sebagainya. Tetapi supaya kita mengerti latar belakang daripada nanti apa yang Yesus dinyatakan sebagai yang menerima daripada nama-nama ini, maka kita membahas sedikit mengenai hal ini. Ya, jadi kalau konsep L ini adalah konsep mengenai sesuatu yang kuat, sesuatu yang berkuasa. El, ya, El Shaddai, El Elyon. El Shaddai adalah Allah yang maha kuat. El Elyon adalah Allah yang tinggi, ya. Jadi pada saat sebelum Tuhan menyatakan diri namanya sebagai Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh atau Jehovah ya, kepada Musa, maka pada zaman sebelumnya kepada zaman Abraham, nenek moyang yang lain, itu Tuhan hanya menyatakan diri sebagai El, ya, dengan atribut-atribut sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Misalnya El Shaddai menyatakan bahwa dia adalah Allah yang kuat, El Elyon Allah yang tinggi. Nanti ada juga El Olam, Allah yang selama-lamanya. Makanya itu kata El itu sangat umum di dalam bahasa-bahasa Semitik. Kita juga kalau yang suka menonton film Superman, ya, dia itu kan El-Kal, ya. Jadi Allahnya itu ilahinya, ya, El juga. Nah, di dalam waktu Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, ya, di dalam Keluaran 6 ayat 1 dan seterusnya, ada hal yang menarik di sini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Ya, ini berfirman Allah. Allah di sini adalah Elohim. Ya, Tuhan di sini adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Atau sekarang keempat konsonan itu kemudian dilevelkan sebagai Yahweh. Tapi ya kata Yahweh itu sendiri baru diperkenalkan abad ke-16 oleh seorang teolog Prancis. Nah, tapi Jehovah itu lebih dulu diperkenalkan yang merupakan gabungan antara konsonan tetragrammaton ini dengan Adonai, ya. Jadi jadilah ada sebutan Yahweh, ada juga sebutan Jehovah. Tapi aslinya adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi Elohim berkata kepada Musa, akulah Tuhan. Ya, Tuhan di sini adalah Jehovah, ya, self-existent. Jadi pada saat dikatakan di sini, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, ya, Allah yang maha kuasa, ya, El Shaddai, El Elyon. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi dengan nama dari Yod-Heh-Vav-Heh atau Jehovah ini baru diperkenalkan kepada Musa pada bangsa Israel melalui Musa pada saat ini. Ya, ada perbedaannya, ya. Jadi kalau El itu adalah menyatakan diri kepada Allah yang masih umum, tetapi nama dari Tuhan ini menjadi nama pribadi, ya. Itu nanti akan menunjukkan kedekatan spesialnya nama ini, Allah ini dengan bangsa Israel, ya. Mungkin bangsa-bangsa lain mengenal dia sebagai El Shaddai, El Elyon, kemudian ada El Olam, tetapi kepada bangsa Israel maka Tuhan mengatakan Elohim ini bernama Jehovah atau Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi, tapi kenapa di dalam catatan-catatan bahkan sejak penciptaan itu sudah dituliskan mengenai Tuhan huruf besar atau Jehovah. Nah, itu makanya nanti ada teori yang mengatakan ada Yahwist, ada Elohist. Jadi ada dua
yang menciptakan buku ini dan itu bukan Musa. Nah, itu sebenarnya bagi orang awam itu gampang saja untuk menyatakannya. Kalau orang-orang pintar itu memang gampang tersesat. Orang awam itu sederhana aja. Karena apa? Nama ini sudah diperkenalkan oleh Musa pada saat dia menuliskan ini. Jadi supaya bangsa Israel itu mengerti bahwa Tuhan atau Elohim yang berbicara kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu sebenarnya adalah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita juga, yang namanya sekarang kita tahu namanya Yod-Heh-Vav-Heh atau Jehovah. Nah, itu makanya jadi ada perbedaan antara nama El yang berhubungan dengan El termasuk Elohim dengan Yahweh atau Jehovah, ya. Artinya apa? Kemudian nanti disebutkan ada konsep yang namanya Tuhan Allah, disebutkan di sini apa? Jehovah Elohim. Ya. Ini sebenarnya gampang dimengerti. Jadi El itu adalah lebih kepada kedudukannya. Tetapi Tuhan itu adalah nama covenant, nama perjanjian dengan bangsa Israel, yaitu Yahweh. Itu ilustrasinya sama seperti ini. Presiden Jokowi, ya, presiden atau Allah itu atau presiden itu adalah jabatannya. Tapi namanya presiden itulah Jokowi. Begitu juga ini. Allah itu bernama Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, ini latar belakang mengenai nama-nama Allah yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama. Nah, ini sedikit saya bicarakan mengenai di sini sekarang kita banyak mengatakan bahwa kita harus mengganti kata Alkitab dari Allah kepada Elohim. Ya, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia tentu memiliki sejarah dan argumen sendiri, dan Anda bisa melihatnya di dalam video-video yang mereka keluarkan di YouTube. Tetapi secara sepintas saya mau sampaikan bahwa bangsa Yahudi pada saat Tuhan hidup pada waktu itu, mereka memiliki 3 bahasa, ya. Satu bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani ini akan dipakai dalam setiap setiap ritual-ritual peribadatan. Kemudian ada bahasa Aramik. Bahasa Aram ini adalah satu bahasa Semitik juga, yang satu induk dengan bahasa Ibrani dan juga dengan bahasa Arab, ya. Bahasa Aram ini menjadi bahasa sehari-hari pada waktu Yesus hidup. Karena apa? Bangsa Yahudi sudah lama itu ditawan, waktu mereka ditawan di Assyria, ya. Sehingga waktu mereka kembali, ya, mereka kembali ke tanah Palestina, mereka banyak memakai bahasa Aram. Jadi bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari. Jadi ada bahasa keagamaan, ada bahasa sehari-hari, dan juga ada bahasa Yunani yang diperkenalkan oleh Alexander the Great di dalam proses Helenismenya. Nah, ini bahasa-bahasa ini adalah bahasa internasional, bahasa Yunani. Karena itu bahasa perjanjian baru diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Aram atau Ibrani, tetapi diterjemahkan di dalam bahasa Yunani Koine. Karena ini merupakan bahasa internasional supaya Injil itu bisa tersebar secara meluas. Jadi pada saat hidup sehari-hari, Tuhan Yesus sendiri itu banyak justru memakai bahasa Aram. Nah, di dalam bahasa Aram, kalau kita melihat Pesita itu kata untuk Elohim yang dipakai di dalam oleh orang Ibrani itu adalah berakar daripada kata Allah atau Allah, sama seperti bahasa Arab, Allah, ya. Jadi kemungkinan sekali, ya, pada saat pembicaraan sehari-hari, maka Tuhan Yesus tidak mesti mengatakan Elohim, dia bisa juga mengatakan Allah, ya, memakai bahasa Aram, ya. Jadi itu harus kita menjadi pertimbangan, sehingga apalagi sekarang Alkitab itu sudah diterima konsep Allah ini, kata Allah ini. Makanya itu kita harus mengerti sejarahnya supaya jangan sembarangan menuduh sana sini, ya. Jadi kita tetap memakai Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan singkirkan Alkitab lain yang sekarang sudah begitu banyak mencoba untuk merubah ini dan itu, ya. Jadi kita tetap fokus pada
Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang kita beralih kepada Perjanjian Baru, ya. Apa nama-nama Allah dalam Perjanjian Baru? Supaya kita mengerti peralihan daripada Perjanjian Lama ke dalam Perjanjian Baru, ya. Ini ayat pertama dari kata yang memakai Allah. Di dalam Perjanjian Baru itu ada banyak sekali memakai kata Allah ini, yaitu ada 1320 ayat dan ada 1534 perkataan Allah dipakai dalam Perjanjian Baru. Ini adalah perkataan Allah yang sangat umum dipakai di dalam bahasa Greka atau Yunani koine, yaitu terjemahan dari theos. Ya, theos ini adalah bahasa umum, bahasa Yunani yang menyatakan deity. Ya, deity itu maksudnya suatu ilahi, sesuatu yang disembah sebagai ilahi. Ya, Allah itu ya. Dalam bahasa Arab ilah. Nah, kemudian ayat sebelumnya ada juga disebutkan perkataan Tuhan. Ya, ini sedikit sedikit lebih sedikit daripada perkataan Allah sendiri. Ada 648 kali dipakai oleh Alkitab, lembaga Alkitab kita. Nah, ini kurios. Kurios itu artinya supremasi. Makanya Tuhan ini juga Tuan atau Tuan itu juga diterjemahkan dari kurios. Makanya ada beberapa ayat di dalam Alkitab kita banyak diragukan orang karena apa? Masa orang yang baru mengenal Yesus sudah mengatakan dia Tuhan. Ya, mungkin di situ maksudnya adalah Tuan. Sebelum dia betul-betul dapat mengerti bahwa dia adalah Mesias, maka dia bisa menyebut Tuhan. Ya, itu artinya Tuhan adalah yang memiliki otoritas. Ya, kalau tadi ini sifatnya itu adalah ilahi, kalau ini adalah Tuan yang memiliki otoritas. Ya. Nah, kemudian ada satu nama lagi yang ini perlu kita dalami, karena tadi disebutkan di dalam waktu Tuhan bertemu dengan Musa di semak belukar itu, Tuhan mengatakan, inilah namaku, yaitu Yod-Heh-Vah-Heh, yang kemudian disebutkan Yahweh atau Jehovah itu, inilah namaku turun-temurun. Jadi ada beberapa pihak yang mengatakan kita tidak boleh menggantinya itu, ya, karena itu harus namanya adalah Yahweh. Padahal Yahweh itu sendiri bukan nama yang di dalam Alkitab yang dituliskan oleh orang Musa, ya, dalam bahasa Yahudi. Itu adalah 4 konsonan yang disebut tetragrammaton Yod-Heh-Vah-Heh. Kalau mau detailnya coba dengar-dengar penjelasan dari Ibu Rita Wahyu. Yod-Heh-Vah-Heh, ya. Nah, di sini disebutkan pertama sekali bahwa pada saat malaikat Jibril datang kepada Maria, maka dia mengatakan bahwa anak ini akan dinamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus itu dari mana? Yesus kita dari lain terjemahan dari bahasa Yunani koine yang dipakai oleh penulis Perjanjian Baru dalam hal ini adalah Matius, yaitu ya Yesus. Yesus ini Yesus dari Yesus, tetapi kata ini sebenarnya memiliki akar kata dari bahasa Ibrani. Supaya kita mengerti ini pemakaian kata-kata, pemakaian nama ini dari Ibraninya disebutkan di sini di kalau Kamus Strong di Hebrew 3091 itu apa itu? Yeshua atau Yeshua. Yeshua ini atau kita sebutkan Yesus ini itu juga merupakan gabungan dari dua kata. Ini artinya adalah Jehovah saved. Jadi Allah yang bernama Yod-Heh-Vah-Heh itu menyelamatkan. Nah, inilah namanya Yesus, Joshua. Ini terdiri dari dua akar kata Ibrani yang disebutkan. Yang pertama adalah yang Hebrew 3068 ini adalah Jehovah, atau seperti kita apakan tadi self-existent. Dia yang ada, dia yang selalu ada. Ya, kemudian yang kedua itu dari Yasha. Yasha itu adalah membebaskan atau membebaskan atau melepaskan. Jadi atau menyelamatkan. Ya, jadi Jehovah menyelamatkan. Jehovah saved.
Ini artinya dari nama Yesus. Yeshua itu adalah Jehovah Yasa. Yeshua, Jehovah Yasa, kemudian dijadikan satu menjadi Yehoshua. Ya. Jadi nama daripada Yehova itu sendiri sudah masuk ke dalam nama Yesus. Karena itu nanti kita akan melihat bagaimana Yesus itu sudah diberikan kuasa untuk menggantikan nama daripada Jehovah sendiri. Ya. Karena ada juga satu perkataan di dalam penulis Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini suatu statement yang kalau didengar oleh orang Yahudi ini adalah statement yang sama artinya dengan Jehovah self-existent yang selalu ada baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi tulisan di dalam Ibrani 13 ayat 8 ini dengan jelas tanpa tanpa multitafsir mengatakan bahwa dia ini adalah sama dengan ini yang ada kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus itu adalah Jehovah Yod-Heh-Vath-Heh yang datang inkarnasi atau menjadi daging. Jadi kita harusnya sama seperti bangsa Yahudi, kalau ada tulisan Yod-Heh-Vath-Heh, mereka dilarang untuk membacanya. Makanya sampai sekarang kalau kita pernah ke Israel, coba tanya kepada orang Yahudi di sana. Coba suruh baca 4 konsonan ini. Mereka tidak akan mau. Karena itu nama yang sangat dihormati. Setiap mereka membaca kitab suci mereka, ada perkataan, ada tulisan di situ mengenai Yod-Heh-Vath-Heh, maka mereka akan menggantinya dengan membacanya dengan Adonai. Adonai itu adalah artinya Tuhanku. Jadi mereka tidak akan mau membaca ini. Mereka sangat menghormati daripada nama ini. Makanya tidak boleh sembarangan. Justru sekarang orang Kristen yang heboh mengatakan harus memakai nama Yahweh, harus memakai nama Yahweh. Tanpa sadar mereka sudah dengan gampangnya atau ngomong dengan sembarangan nama itu. Padahal itulah yang dimaksud di dalam hukum Taurat. Jangan sembarangan mengatakan nama Tuhanmu. Nggak boleh. Jadi kalau kita ngotot, harus Yahweh ini, itu justru mengatakan bahwa kita itu sudah menganggap enteng nama itu dan mengulang-ulanginya. Ya. Jadi karena Yesus itu adalah Yod-Heh-Vath-Heh atau Jehovah atau Yahweh yang sudah inkarnasi di dalam daging, seharusnya kita hormat terhadap nama Yesus Kristus itu sama seperti orang Yahudi itu hormat terhadap nama Yod-Heh-Vath-Heh atau nama Yahweh itu sendiri. Nah, yang menariknya pada waktu Tuhan menjelaskan mengenai nama dia, aku adalah aku, Haya, Asyar Haya, tadi seperti yang kita bicarakan tadi, ini kemudian waktu ada 72 sebenarnya ahli orang Yahudi menerjemahkan kitab suci mereka dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ya, di di Alexandria sekitar 300 tahunan sebelum Masehi, yang kita sebut Septuaginta, ya. Septuaginta dituliskan sebenarnya 70, tapi sebenarnya ada 72 orang yang menerjemahkan itu. Diterjemahkan perkataan Tuhan kepada Musa, aku adalah ego eimi. Ini sesuatu yang penting karena apa? Pada saat Kristus datang sekitar 300 tahun lebih kemudian, maka dia selalu memakai kata itu. Di dalam Yohanes ada 7 kali dicatat Tuhan mengatakan ego eimi. Ya, ego eimi. Aku adalah aku. Akulah itu, ya. Nah, secara khusus coba kita lihat di dalam waktu Tuhan Yesus diadili oleh Sanhedrin atau mahkamah agamanya Yahudi. Nah, kita baca saja pada waktu dia diadili dan dihadirkan saksi-saksi palsu, dia diam saja. Tetapi pada waktu imam besar bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Gak ada tanding aling. Jadi makanya kalau
apa namanya itu, ada orang mengatakan Yesus nggak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia anak Allah atau dia adalah Allah. Ini perkataan ini adalah sama dengan perkataan di sini. Jadi di dalam apa namanya Injil yang ditulis dalam bahasa Koine ini, akulah dia ini adalah ego eimi. Jadi sama seperti pernyataan Tuhan di dalam ini. Dengan demikian dia menyatakan aku bukan hanya Mesias tetapi akulah dia. Ego eimi, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan. Jadi perkataan ego eimi ini sudah menjadi suatu apa namanya, suatu pegangan bagi bangsa Yahudi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah ego eimi ini, maka itu berarti menghujat. Karena itulah imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan dia bahwa dia harus dihukum mati. Jadi Yesus dihukum mati karena dia mengatakan ego eimi, akulah dia. Ego eimi itu bukan hanya dia adalah Mesias, tetapi bagi orang Yahudi dimengerti bahwa akulah dia, itulah Yod-Heh-Vav-Heh yang pada pertemuannya dan Musa mengatakan ego eimi. Jadi di sini Yesus secara telak mengatakan akulah ego eimi. Itulah dia, akulah Mesias itu. Tetapi aku juga konsepnya itulah ego eimi. Ya, jadi mengapa mereka membunuh? Karena ini suatu penghujatan bahwa manusia mengaku dirinya sebagai ego eimi, mengaku dirinya sebagai Allah yang menyatakan diri kepada Musa. Itulah nama Allah dan identitas Yesus. Yesus secara terus terang mengatakan akulah ego eimi itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Kita supaya lebih mengerti. Mengapa Yesus begitu berani mengatakan memakai nama Allah dalam perjanjian lama yang merupakan sakral. Menyebutkan saja mereka nggak berani. Ini malah dia mengaku dialah itu. Nama itu adalah nama dia. Ya, di dalam Yohanes 17 ini doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan meninggalkan dunia dan para muridnya. Tuhan berdoa kepada Bapanya begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nama siapa? Nama Allah. Nama Allah yang banyak tadi dalam perjanjian lama, khususnya nama perjanjiannya, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh. Yahweh, Jehovah. Itu sudah diberikan kepada Yesus. Artinya apa nama? Nama itu adalah nama identitas. Termasuk di dalamnya adalah identitas pribadinya dan juga kuasanya. Itu semua sudah diberikan kepada Yesus. Ya, di sini Tuhan Yesus kemudian diulangi lagi dalam ayat 12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Allah termasuk nama covenant-nya atau nama perjanjiannya, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh, sudah diberikan kepada Yesus. Nah, kemudian Paulus kemudian menuliskan beberapa puluh tahun kemudian di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia ini adalah Yesus Kristus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bagi bangsa Yahudi, kalau nama di atas segala nama itu adalah nama daripada Yod-Heh-Vav-Heh sendiri. Nama dari Allah itu sendiri. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala, perhatikan ya, segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi semuanya, termasuk yang ada di langit, ada di surga, termasuk para serafim, kerubim, itu bertekuk lutut kepada Yesus. Artinya apa? Allah memberikan namanya kepada Yesus itu bukan setengah-setengah, tetapi seluruhnya. Di dalam nama itu juga termasuk kuasanya. Jadi nama Yesus Kristus
itu sudah sama dengan nama dalam perjanjian lama, khususnya nama perjanjiannya itu Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, ya. Sehingga suatu saat segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang paling tinggi, ya. Tetapi semuanya adalah bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Nah, ini tetap ada di sini karena apa? Nanti waktu dalam Tritunggal kita akan bahasan Tritunggal, kita akan mengerti bahwa Allah yang disebut Allah Bapa itu adalah semua di dalam semua. Kristus juga di dalam Bapa. Roh Kudus juga di dalam Bapa. Dan semuanya adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Tetapi nama itu semuanya sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita harus banyak merenungkan hal ini. Kalau namanya, kuasanya, semuanya sudah diserahkan pada Yesus Kristus, maka kita tidak perlu lagu lagi seolah-olah menyembah Yesus Kristus itu adalah menyembah berhala. Tidak. Karena itu kita mengerti mengapa murid-murid pertama dulu, khususnya gereja mula-mula, itu menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan, dialah juru selamat, dialah Allah, sama seperti Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dia Allah, dia manusia daripada Allah, dan dia adalah Tuhan. Itu bagi orang Yahudi sudah menyatakan bahwa dia itu sama dengan Allah yang menyatakan diri mulai sejak Adam dan Hawa dulu sampai kepada menyatakan diri dengan nama Yod-Heh-Vav-Heh. Ya. Jadi artinya dari ayat-ayat ini, di sini kita melihat bahwa nama-nama Allah yang dalam perjanjian baru itu, khususnya nama covenant-nya, nama perjanjiannya yaitu Yod-Heh-Vav-Heh, di dalam perjanjian lama semuanya telah diserahkan kepada Yesus. Karena itu kita dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan, Allah, Juru Selamat, Yang Maha Kuasa, Gembala Agung, dan seterusnya. Seperti penyebutan Yod-Heh-Vav-Heh Elohim, Yahweh Elohim dalam perjanjian lama. Karena Yesus Kristus adalah Yod-Heh-Vav-Heh Elohim yang inkarnasi. Sebelum kita mengerti ini, maka kita tidak akan pernah mengerti kenapa gereja memformulasikan Tritunggal. Karena Kristus, Yesus Kristus sendiri adalah Elohim yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi dia tidak kehilangan kealahannya sedikit pun. Tetapi seperti para teolog mengatakan, di dalam inkarnasi Allah tidak kehilangan kealahannya, tetapi justru Allah menambahkan kemanusiaannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Semoga kita semua bisa memikirkan dan merenungkan hal ini. Nah, kemudian kita masuk secara sepintas saja kepada atribut-atribut dari Allah. Atribut-atribut ini maksudnya apa? Atribut ini dari dalam Alkitab kemudian disimpulkan, oh Allah itu rupanya begini, Allah itu begini, Allah itu begini, supaya kita lebih mengenal dia, ya. Karena dari atribut-atribut ini, kalau kita mengenal orang atributnya, oh dia itu bapak itu ini kerjanya begini, anaknya sekian, oh dia suka ini, hobinya ini. Dengan mengenal atributnya, maka kita mengenal orangnya. Begitu juga dengan mengenal atribut-atribut dari Allah, kita lebih mengenal mengenai siapa Allah itu. Sekalipun nanti yang paling penting dari atribut-atribut Allah ini adalah atribut-atribut moral Allah, karena dari situ kita mengerti semua rencana dan tindakan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, sehingga kita mengerti konsep-konsep terdalam yang sulit dimengerti oleh orang kalau kita mengerti atribut daripada Allah ini. Nah, kita sebutkan yang pertama atribut-atribut incommunicable daripada Allah. Incommunicable itu artinya atribut yang Allah sendiri punya dan tidak di-sharekan kepada manusia walaupun sedikit. Ya. Itu karena, nah ini ada satu yang menarik, para teolog itu memakai negasi, itu tidak, ya. Kenapa para ini mengatakan bahwa dia kekal selamanya? Karena karena nanti pikiran kita tuh mengambang, oh kekal itu sampai di mana dan sebagainya. Tetapi dengan menegasikan, maka kita membuatnya semuanya itu mudah. Oh, bahwa dia itu tidak ada mengalami kematian, tidak ada akhirnya, berarti dia selamanya. Jadi itu caranya untuk memudahkan kita, yaitu dengan cara mendefinisikan sebagai dalam bentuk negasi, dalam bentuk negatif.
Pertama, Allah itu immortal, artinya tidak memiliki kematian, tidak memiliki akhir. Artinya itu kekal selamanya. Yang kedua, Allah itu invisible, itu Allah tidak dapat dilihat. Ya, Allah itu tidak seperti fisik, ya, dia invisible. Kemudian immutable, immutable itu tidak berubah seperti tadi karena dia berada di luar daripada uh, dimensi waktu, maka dia tidak bisa merubah. Oh, kemudian di sini, oh ini salah, ini kemudian merubah. Nah, itu yang dipegang oleh proses teologi namanya, bahwa Allah itu mengikuti keputusan-keputusan manusia. Kalau manusia A, oke, kita ikut A. Kalau B, ikut B. Salah ya, karena sifatnya itu tidak berubah. Ya, naturnya maupun rencananya tidak berubah. Jadi kalau kita memegang satu janji Tuhan, maka kita bisa memegangnya dan kuat. Karena apa? Tuhan nggak mungkin berubah. Karena naturnya memang begitu. Dia nggak bisa berubah. Nah, janjinya, contohnya janjinya tidak bisa dirubah. Karena memang naturnya tidak bisa berubah. Kemudian impossible, yang maksudnya impossible itu dia ada cukup untuk dirinya sendiri dan dia tidak memerlukan sebenarnya yang di luar dia. Bahkan sebenarnya bisa dikatakan secara hipotesis bahwa Allah tidak perlu menciptakan manusia sebenarnya. Bukan karena menciptakan manusia karena dia mungkin kesepian, dia butuh ini, tidak. Dia tidak tergantung pada hal yang di luarnya, tetapi dia tetap menciptakan manusia. Kemungkinan sekali dia mau menunjukkan kasihnya kepada ciptaan. Ya, jadi ada 4 atribut incommunicable daripada Allah dalam bentuk negasi. Nah, kemudian juga ada atribut-atribut communicable yang yaitu ada atribut yang disiarkan pada manusia walaupun ya sekarang sudah banyak dirusak oleh dosa, sehingga atribut-atribut ini sering sudah hilang daripada manusia. Pertama, omniscience, maha tahu, ya. Jadi arti maha tahu itu bahwa tidak ada yang tidak diketahuinya, apapun diketahuinya, ya, apapun diketahuinya. Jadi jangan sangka kalau kita misalnya berdosa dalam pikiran, dalam hati, kita langsung di hadapan pengadilan Tuhan mana, saya orang soleh, saya nggak pernah berzina, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah mencuri. Iya, tetapi Tuhan tahu berpikir kamu. Berpikir kamu, pernah kamu sakit hati. Pernah kamu melihat kepada seseorang dan birahi, bernafsu. Semuanya itu Tuhan tahu. Manusia juga diberi pengetahuan tetapi terbatas. Omnipotence, maha kuasa. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Ini menarik. Omnipotence, maha kuasa, jadi tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Kemudian omnipresence, maha hadir, bisa hadir di mana saja. Nah, ini apa namanya itu? Ini sebagian manusia bisa ada kuasanya walaupun sangat terbatas. Manusia juga bisa hadir tapi tidak hadir di mana saja. Manusia hanya presence-nya, hanya potensinya sama sainsnya aja yang di ini. Tapi omninya, mahanya itu tidak ada. Ya, karena itu hanya punya Tuhan sendiri. Nah, ini yang penting, atribut-atribut moral Allah, karena ini menjadi penentu apa namanya itu, atribut-atribut lain. Ya, dia itu adalah Allah yang kudus atau sempurna. Nanti dalam sesi berikutnya kita akan jelaskan secara khusus mengenai atribut-atribut moral ini, karena ini sangat penting ya. Apa artinya kudus sempurna? Tetapi prinsipnya di sini kudus itu konsepnya kados dalam perjanjian lama dan juga hagia dalam hagios dalam perjanjian baru. Konsepnya sama, yaitu apa? Terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah daripada yang lainnya. Dia unik dan terpisah dari yang tidak sempurna. Jadi artinya dialah definisi dia sempurna di dalam segalanya, di dalam atribut-atributnya semua sempurna. Makanya di sini ada maha. Begitu juga nanti dalam baik kasihnya, dia sempurna di dalam kebaikan. Nah, atribut moral Allah itu kita kelompokkan baik atau dalam perjanjian baru sering dinyatakan kasih itu adalah ampunan semua kebaikan. Di situ misalnya kasih setia Allah, di anugerah, pemeliharaannya, pengorbanan dan seterusnya. Itu adalah atribut moral Allah. Dan kemudian dia adalah juga Allah yang memiliki standar apa itu yang benar. Ya, kalau adil itu merupakan
sisi mata uang daripada benar. Karena dia benar, maka dia adil. Dia adil karena dia benar. Ya. Semua keputusan dan tindakannya adalah standar kebenaran. Jadi tidak ada satu keputusannya pun yang tidak adil. Nah, ini akan kita diskusikan dalam dalam sesi berikutnya, sesi yang kelima, secara detail, karena ini memiliki pengaruh yang besar atau dasar daripada konsep-konsep yang besar mengenai kekristenan. Contohnya, ya, kenapa? Karena atribut-atribut moral Allah ini sangat penting diketahui karena semua rencana, pertimbangan, keputusan, dan tindakan Allah ditentukan oleh atribut-atribut Allah ini. Atribut-atribut moral ini. Contohnya ya, manusia sudah jatuh dalam dosa dan sebenarnya dosa itu nggak bisa berhubungan dengan Allah karena Allah itu kudus, suci, sempurna. Ya, sebenarnya kenapa Allah nggak langsung ganti aja ras manusia dengan ras yang lain? Nah, rupanya yang kita mengerti sekarang sedikit adalah dia memiliki kasih. Kebaikannya ini juga merupakan suatu dorongan bagi dia yang menuntut, tanda kutip, dia untuk memberikan penebusan kepada manusia. Kenapa nggak lebih bagus diganti aja manusianya, ganti manusia ras apa kayak gitu ya? Tapi nggak, rupanya walaupun dia mampu, jadi atribut mahanya, maha kuasa, maha mampu, tidak dipakainya karena ada atribut moral merupakan kasih. Jadi kasih ini yang kemudian memberi pertimbangan kepadanya rencana dan keputusan lalu bertindak di dalam penyelamatan manusia. Kalau kita mengerti ini, nanti kita sesi depan kita akan mengerti pertanyaan-pertanyaan yang penting ini. Mengapa dosa harus dihukum dengan kematian kekal? Padahal misalnya dosanya Adam dan Hawa kan cuma ngambil makan buah doang kan? Masa langsung dengan kematian kekal maut? Nah, kemudian juga mengapa harus ada penebusan? Karena penebusan ini adalah konsep unik satu-satunya di dalam agama-agama lain. Agama-agama lain ada konsep membuat kurban dan sebagainya, khususnya Yahudi dan Muslim. Tetapi mereka sudah tidak mengerti konsepnya ini. Karena konsepnya itu yang paling Allah menyatakan diri di dalam Kristus, yaitu konsep penebusan ini. Makanya konsep intisari konsep kekristenan ada di dalam penebusan ini. Nah, kemudian pertanyaan mengapa Allah sendiri harus inkarnasi nanti bisa dijawab dengan kita mengerti atribut moral Allah atau sifat-sifat atau hakikat daripada Allah ini. Kenapa dia sendiri harus inkarnasi? Karena itu ikuti di dalam sesi yang berikutnya. Dan tidak lupa Anda bisa kunjungi blog kita ini. Di sini juga Anda bisa dapatkan e-book yang berbobot mengenai konsep-konsep keselamatan, dosa, trinitas dan sebagainya. Nah, jangan lupa untuk tetap mengikuti seri sesi selanjutnya, itu DIK nomor 5. Kita akan bicara mengenai atribut-atribut atau hakikat moral Allah. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share, like daripada video kita supaya bisa orang banyak lain juga dapat mendapatkan pengajaran-pengajaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.